upaya hukum yang sekarang kita lakukan adalah melaporkan Edi Salihin. Berikut tanggal 12 ada lagi yang harus kita laporkan. Nanti di minggu depan lagi ada. Sampai panjang ini. Karena terbukti banyak CCTV sudah dibilang rekayasa, bukan lagi dugaan. Ya kan, lihat nanti. Kan kalau saya CCTV itu rekayasa ketahuan itu benar, ya kan atas diri siapa itu? Ya kan nanti disebut nama-namanya. Ini kan baru kalau menurut saya dugaan, tapi kalau ahli digital forensik itu semua katakan ini rekayasa. Itu memang sudah dalam daftar nama ya. Ya, tapi kan nanti kita bicara dengan ketua umum kita, ya kan, ketua tim kita Bang Oto, langkah apa lagi yang harus kita lakukan. Tapi yang paling penting ini langkah pertama sudah, ya, pertama hakim BG, ya kan, melanggar kode etiknya. Terus sekarang ini Darman Salihin. Besok 12, kalian tahu kan? Kepo kan? Nanti dulu. Sebut namanya nanti. Nanti minggu depan lagi ada. Ada beberapa kita laporkan. Pelapornya kami berdua, seluruh kuasa tentu adalah penerima kuasa. Jelas namanya. Tetapi karena nggak mungkin semuanya jadi pelapor, pengadunya saya, Antoni Silo dan Mbak Haryanto. Jadi yang hadir ini semuanya yang menerima kuasa dari Jessica. Ya. Ada 3.000. Jadi semuanya 3.800. Tapi yang hadir hari ini ada 200-an lah, 150. Itu semua penerima kuasa. Jadi bukan hanya datang ke sini cuma sebagai penggembira, enggak. Mereka ini juga sebagai konsultan hukumnya Jessica. Bukti yang dibawa adalah rekaman video, salah satunya. Sebagaimana teman-teman lihat, karena di era keterbukaan sekarang, apa yang kami konsumsi itu juga yang teman-teman konsumsi. Itu juga yang dikonsumsi oleh masyarakat di medsos, di channel-channel YouTube. Tapi diantaranya saya mau sebutkan dalam wawancara Darmawan Salihin dengan Pak Karni Ilyas, Darmawan Salihin kemudian menunjukkan satu video di handphonenya. Itu potongan video ketika Karni menanyakan, tapi kan nggak ada buktinya kalau Jessica yang memasukkan cyanida. Kemudian singkatnya, Edi Darmawan Salihin dalam wawancara itu menunjukkan sebuah video yang menurut dia itu dengan sengaja yang menunjukkan tangan Jessica memasukkan cyanida menurut dia. Kalau kita lihat cuplikannya nggak begitu sih. Tetapi yang dan yang memprihatinkan kita semua, kami kok menyimpulkan dari pernyataan dia bahwa itu adalah bagian dari CCTV yang ada di KP Olivier yang dengan sengaja tidak dihadirkan di persidangan, kan begitu ya? Kalau begitu, kenapa ada bukti CCTV yang harusnya menjadi utuh, menjadi alat bukti di pengadilan, tapi bisa berada di tangan Edi Darmawan Salihin? Itu niat kita melaporkan ini. Biarlah penyidik yang membuktikan dia dapat itu dari mana, dari penyidik kah atau dari KP Olivier. Tapi ya dari proses konsultasi, teman-teman tadi lebih memilih, teman-teman penyidik menyarankan kami untuk lapor ke Propam, gitu ya. Kami berpikir lain dan semoga pengaduan masyarakat yang ke Pak Kapolri ini bisa dikasih atensi lah. Kalau betul CCTV yang di tangan ayahnya Mirna itu dari penyidik, silahkan nanti diluruskan itu. Tetapi kami mau mengatakan proses peradilan ini tidak dilakukan secara objektif sesuai prosedur. Kenapa? Karena ada barang bukti yang tidak utuh. Maaf, saya ingin sampaikan, seluruh putusan pengadilan, baik dari PN, PT, Kasasi, dan PPK, seluruh pertimbangan majelis hakim mengutamakan pada pertimbangan barang bukti CCTV. Tapi ada potongan CCTV, potongan konten maksud saya, yang berada di tangan ayahnya Mirna. Ini pertanyaan besarnya sebenarnya yang mau kita uji lewat laporan ke sini. Jadi close circuit yang mengenai tangan dia kiri itu masuk, itu benar-benar dia meracun. Jadi, aduh gimana ya saya ngomongnya ya. Detailnya ada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Karena saya juga itu baru dikasih untuk supaya saya buka. Kenapa? Karena Jessica Wongso ini klien Pak Oto, izin Pak Oto, dia sudah inkrah di pengadilan negeri dari tingkatannya sampai 5x3 hakim, semuanya no dissenting opinion, menjadi 15 hakim. Yang terakhir itu Pak Artijo Alkostar yang melihat itu, dengan gamblangnya dia menjelaskan apa yang terjadi. Kita tidak ada rencana melaporkan pegawai Olivier. Artinya
kalau ini yang dilakukan kita tadi melaporkan ke Dumas, ya kan, akan menjadi proses jadi penyidikan, ya kan, dan akan memberikan satu penjelasan, ya kan, akan menyebut, ya kan, kenapa Darmawan Salihin tuh memunyikan barang bukti, ya. Nah, kita juga meragukan tentang karena ada pasal 242 memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Apakah pegawai Elifer itu juga memberikan keterangan palsu? Kita belum tahu. Tapi nanti kita akan kaji, ya kan, dikarenakan apa? Saya bilang, Jessica tidak ada pada saat dia melihat yang tidak ada yang melihat. Dia semua pegawai Elifer, ya, tidak ada yang melihat Jessica menggunakan racun. Itu pertama, ya kan, dan dia menjelaskan semua penyampaian dalam persidangan, ya kan, dia tidak tahu menahu. Jadi artinya ada kemungkinan pemeriksaan nanti akan berjalan, ya, penyidikan akan dipanggil pegawai Elifer itu, ya kan, diminta keterangan sebagaimana. Apakah dia melakukan satu memberikan keterangan palsu atau tidak, kita belum tahu. Tapi ini sekarang udah terbongkar, termasuk Edi Salihin, ya, terus Prof Edi, ya, ada MNO, ya kan. Nah itu kan semuanya kan terkait, ya kan, berurutan. Artinya berurutan. Apakah di pegawai Elifer juga seperti itu? Nah, itu biar nanti penyidik yang memeriksanya, itu aja, ya kan. Tapi itu yang saya bilang, tapi akan terjadi pemeriksaan seperti itu, tentang keterangannya dari BAP itu nanti. Kalau Darmawan Salihin dilaporkan dari proses pengaduan masyarakat menjadi proses penyidikan nanti, ya kan dengan cerita, ya kan menyebut nama, ya kan juga kan kita tahu kan Jessica ini nggak bersalah, ini kan nama seperti ini. Nah jadi kemungkinan saya bilang, itu pegawai juga akan diminta keterangannya, gitu. Bukan melaporkan pegawai Elifer. Tetap didukung teman-teman, kasihan Jessica, sudah 8 tahun di dalam, kami sudah bertemu dia. Sampai pada titik terakhir kita minta dia mengaku, Pak Utu sudah mengatakan begitu, sebagai syarat untuk mengajukan gerasi supaya bebas, dia tetap nggak mau mengaku. Itu soal pendirian Jessica. Baik, kita yang di luar ngapain? Ini yang bisa kita lakukan, gitu kira-kira Mbak. Mengusahakan dibongkarnya kembali kasus ini. Kalau pertanyaannya, mungkin tidak itu. Mungkin. Republik ini pernah punya pengalaman empiris tahun 74, ada Sengkon Karta namanya di Bekasi sana, dituduh membunuh orang, tapi dalam perjalanan setelah 7 tahun, kalau nggak salah, dia bebas karena ada pelaku lain. Jadi, peradilan bisa salah nggak? Bisa. Walaupun tadi banyak orang berkomentar, ini sudah PN sampai PK, sudah semua hukumannya sama, Jessica dihukum, tetapi dalam kasus Sengkon Karta juga begitu. Bisa ditemukan ada peradilan sesat, menghukum orang yang salah. Kan dari awal kan saya, dari tanggal 30 Januari 2016 saya sebagai kuasa hukum Jessica sampai sekarang, ya kan, udah tahu Jessica tidak pernah melakukan apa. Dia jujur bicara sama saya, dan saya juga merasakan juga tidak ada yang namanya dia meracunkan temannya, tidak ada. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.